Mas, saya tertarik yang bagian tadi disebutkan sebelum Rasulullah SAW diberikan tugas untuk merubah kejahiliahan. Itu ada tidaknya 4 tokoh yang mencoba untuk merubah itu tapi gagal, dan kemudian ada yang pergi, tidak kembali, dan seterusnya. Dan mereka rata-rata memperoleh kesadaran itu setelah juga melakukan uzlah yang mungkin bisa kita telaah lebih lanjut. Apakah itu bisa diartikan bahwa mengasihkan diri uzlah itu menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di situ pada saat itu? Karena pemahaman saya selama ini, kalau itu benar, berarti pemahaman saya selama ini salah atau setidaknya belum tepat. Karena saya mengira bahwa salah satu keistimewaan Rasulullah itu mempunyai kebiasaan menyendiri hidup nah, itu ternyata sudah dilakukan oleh kaum di situ juga. Hanya bedanya kemudian Rasulullah berbeda dengan wahyu, dan sementara yang lain. Kedua, penting juga mungkin dalam konteks ini, mari kita pahami atau mari kita mencari referensi jumlah penduduk Jazirah Arab pada saat itu berapa. Artinya begini, itu nanti bisa menggambarkan betapa istimewanya Rasulullah SAW dengan dibandingkan jumlah penduduk pada saat itu. Artinya pengambilan keputusan salah satunya tadi dengan menunjuk 4 ketua kabilah untuk mengangkat itu mewakili berapa penduduk itu misalnya. Terus selanjutnya, apakah yang menarik di pikiran saya, bukan tidak mungkin sebenarnya, atau apakah bisa diambil hipotesis bahwa berhubungan dengan tadi, sebenarnya Rasulullah itu juga belajar metodologi sebenarnya teknisnya beruzlah itu dari pendahulu-pendahulunya. Artinya bukan inisiatif Rasulullah untuk melakukan itu sendiri sebagai bagian dari keistimewaan beliau. Yang keempat, terakhir, Jazirah Arab pada saat itu masuk di bawah kekuasaan peradaban mana, Mas? Apakah Romawi, apakah Bizantium, apakah Jepang? Itu juga penting juga untuk mencari benang merah keistimewaan Rasulullah. Saya kira itu mobil yang bisa mendiskusikan lebih lanjut. Romawi Timur, Bizantium itu tidak pernah masuk ke padang pasir. Jadi kekuasaannya itu hanya sampai ke Syam. Dia tidak memiliki keberanian untuk masuk ke padang pasir karena bukan keahlian mereka dan resikonya sangat besar. Sehingga Jazirah Arab itu tidak pernah di bawah kekuasaan siapapun, bahkan termasuk raja-raja kuno seperti Nebukadnezar dan sebagainya, Persia itu tidak sampai menyentuh Jazirah Arab. Jadi seperti Persia itu hanya sampai ke
Santar Bahrain, kemudian menyisir di pantai timur sampai Oman. Tidak berani masuk ke Najd juga, karena kamu padang pasir berat. Sehingga proses asimilasi, akulturasi budaya itu tidak melalui pendidikan, tidak melalui perang, tapi lebih banyak melalui perdagangan dan perjalanan musafir yang terjadi di Jazirah Arab, termasuk Mekah dan Madinah. Ya, Madinah posisinya lebih dekat dari Syam, sehingga orang Madinah lebih pintar, lebih cerdas karena lebih sering mendapat informasi dari Syam tentang pergolakan ekonomi politik di dunia. Terkait uzlah, itu di dunia ini sesungguhnya tidak ada metode yang pasti, metode yang baku, dan tidak bisa diajarkan. Uzlah itu keinginan untuk uzlah dan orang melakukan uzlah itu umumnya itu benar-benar terbimbing. Ketika seseorang melakukan pencarian spiritual hal tertentu, dia akan tergiring sehingga dia tidak berkonotasi terhadap etnis tertentu. Jadi misalnya Jawa banyak orang yang bertapa, itu karena memang lebih karena mayoritas masyarakat Jawa pada masa itu dekat dengan persoalan-persoalan atau diskursus spiritualitas. Jadi bukan karena itu sebuah budaya. Karena ketika dia uzlah, nanti dia akan terkondisikan oleh kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan proses yang sudah dia jalani. Tidak mungkin sama. Bukan hanya 4, kan sebenarnya banyaknya nama yang saya ingat hanya itu. Sejak zaman Adnan itu sudah banyak pembaharu yang melakukan uzlah di 9 gunung di sekitar Masjidil Haram.